Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kami berada di Villa Gunung Gare, Kota Pagaralam. Dengan latar belakang Gunung Dempo dan masih dalam rangkaian roadshow podcast One Day, One Innovation. Dan saat ini telah hadir bersama kami dosen inovatif Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam, Bapak Ferry Putrawansa, MPD, dengan inovasinya aplikasi Kamus Basema berbasis Android. Selamat datang Pak Ferry. Selamat datang. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah Pak ya. Waduh, kita sudah di latar belakang Gunung Dempo Pak Ferry ya. Dingin di sini ya, pemirsa. Dan udaranya masih sangat segar Asri, dan sejuk sekali. Ya. Iya. Baik Pak Ferry, ini inovasinya mengenai aplikasi Pak ya. Ya. Aplikasi Kamus Basema. Basema itu berarti benar-benar bahasa aslinya Pagaralam ya Pak ya? Iya. Bisa diceritain sedikit Pak Heri, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Oke, saya bercerita tentang latar belakang dari inovasi Kamus Basema berbasis Android. Jadi waktu itu saya pertama sekali melakukan studi banding di salah satu universitas di Pulau Jawa. Saya mendengarkan bahwasanya pada saat itu dosennya ngajar pakai bahasa Jawa, Bu. Iya. Nah, bahasa Jawa. Kemudian saya tunggu, terus saya tanya, kenapa ngajarnya bahasa Jawa, Pak? Oh, kami melestarikan bahasa Jawa, katanya. Iya. Oh, kayak gitu ya. Kemudian balik ke Pagaralam, saya berjumpa dengan beberapa orang ahli bahasa, kemudian orang dinas pendidikan dan kebudayaan. Saya bercerita bahwasanya di sana orang mengajarnya bahasa daerah loh. Iya. Karena saat ini di Pagaralam ini sudah mulai tergerus bahasa Besemanya. Bahkan orang asli bahasa Besema, keturunan Besema di rumah bahasa Palembang. Itu saking tergerusnya bahasa Besema. Oleh karena itu tujuan utama kami membuat Kamus Besema berbasis Android ini adalah untuk melestarikan bahasa Besema itu sendiri. Iya. Jadi ada tempat belajar masyarakat ya maupun wisatawan untuk mempelajari tentang bahasa Besema. Itu secara singkatnya. Iya, itu yang melatar belakangnya Iya, Pak ya, karena di Pulau Jawa saja mereka tetap membudidayakan bahasa mereka Bahasa Pak Jawa ya. Mengapa kita yang di Sumatera Selatan justru Melestarikan. tidak melestarikan bahasa luar ya Pak ya? Bahasa luar, bukan bahasa kita sendiri. Bukan bahasa kita Gitu. sendiri. Baik Pak Ferry. Ini bagaimana sih prosesnya Pak Ferry dengan aplikasinya? Oke. Jadi prosesnya pada saat itu saya berdiskusi dengan beberapa ahli bahasa, kemudian saya juga diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, bahwasanya saya punya rencana untuk mendigitalisasi Kamus Besema. Saat ini memang sudah ada kamusnya, tapi masih bentuk kamus konvensional, Bu. Iya. Nah, karena saat ini kita sudah berada di perkembangan industri 4.0, nanti juga akan ke 5.0. Jadi kita harus adaptasi, cepat adaptasi. Betul sekali. Sehingga mendigitalisasi kamus yang tadinya konvensional menjadi digital dalam bentuk aplikasi Android itu sangat inovatif. Inovatif sekali. Inovatif karena kamus tersebut dapat dibuka di kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Nah, nggak harus pergi ke perpustakaan, nggak harus pergi ke sini dan ke situ. Bahkan orang luar pun bisa mengakses aplikasi itu untuk belajar bahasa Besema. Iya. Nah, kemudian setelah kami berdiskusi tersebut, kami mulai membuat tim. Ya, saya dengan Pak Yogi dan Ricky, ya, itu membuat desainnya terlebih dahulu. Kemudian kami mengumpulkan bahasanya, bahasanya. Kemudian kami juga berdiskusi dengan salah satu ahli bahasa Kota Pagaralam, Bapak Rahman. Beliau menyetujui bahwasanya kalau mendigitalisasi bahasa menjadi
yang lebih maju, bukan konvensional lagi. Sehingga pada saat itu kami mulai bekerja kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kami bekerja membangun aplikasinya ini menggunakan aplikasi Android Studio, database-nya SQLite. Kami bangun, kemudian kami mulai sebarkan. Kami pergi ke sekolah-sekolah waktu itu, karena waktu itu ada pelajaran bahasa Besema di sekolah, di SD. Jadi menjadi sumber referensi juga di sekolah-sekolah di Pagar Alam untuk belajar bahasa Besema, gitu. Karena anak-anak SD inilah target kita. Dari awal memang sudah paham bahasa Besema. Kalau mereka sudah dicekoki bahasa lain, nantinya dia terbiasa bahasa luar. Maka dari itu kami membuat bahasa ini agar mereka sadar bahwasanya bahasa Pagar Alam itu ya bahasa Besema. Bahasa gitu. Besema ya. Gitu. Iya. Ini bentuknya aplikasi, Pak ya? Iya, betul. Iya. Apakah itu ada di Play Store atau bentuknya masih web aja seperti itu? Ya, dulu pada tahun 2020 itu sudah di Play Store, ya. Namun saat ini sudah tidak bisa diakses lagi karena kami sedang mengembangkan yang baru. Yang baru. Jadi saat ini masih berbentuk di website. Website kami sudah ada kayak gitu. Sudah ada di websitenya ya? Ya, sudah ada. Tapi mungkin akan ditunggu oleh sahabat inovasi di rumah juga, apalagi yang perantauan ya Pak ya? Ya, pasti. Yang saat ini mungkin berada di provinsi lain untuk bisa mempelajari bahasa Besema, bahasa asli Pagar Alam ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Baik Pak, dalam inovasi ini Pak, apakah ada hambatannya? Ya. Dalam aplikasi ini kebetulan alhamdulillah berjalan lancar, Bu, ya. Tidak ada hambatan. Tempat kami penelitian juga mendukung, narasumber-narasumber kami juga mendukung, pemerintah kota juga mendukung. Jadi alhamdulillah sampai sejauh ini mereka selalu mendukung penyebaran, penyebaran aplikasi ini. Karena ini berhubungan dengan kebudayaan, Bu. Kebudayaan, dan ini juga mendukung bahwasanya pelestarian bahasa khasnya Pagar Alam, yaitu bahasa Besema. Pelestarian budaya Pagar Alam, Pak ya. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa. Alhamdulillah sekali. tidak ada hambatan. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak ini sudah berjalan berapa lama? Aplikasi ini sudah berjalan 1 tahun lebih, Bu. 1 tahun. 1 tahun lebih. Saat ini sedang kami kembangkan lagi. Gitu. Dalam 1 tahun ini bagaimana, Pak? Melihat perkembangannya dari aplikasi itu, apakah banyak yang sudah menggunakan? Bisa terlihat seperti itu ya? Ya, kebetulan untuk di sekolah-sekolah itu sudah banyak kami sebarkan dan sudah banyak menggunakan, Bu, ya. Namun sembari itu digunakan pasti ada plus minusnya, Bu. Iya, betul. Nah, plus minusnya itu kami jadikan untuk perbaikan. Makanya sampai saat ini kami sedang mengembangkan lagi aplikasi ini agar lebih mudah digunakan dan dipahami oleh penggunanya. Nah, kalau saat ini apakah dia harus diketik saja seperti itu Pak, atau gimana itu prosesnya? Apa bisa pakai sound juga, suara seperti itu? Nah, jadi saat ini aplikasi Kamus Besema ini cuma diketik. Nah, misalkan kita cari salah satu bahasa, apa sih arti dide misalnya, kita klik aja dide kayak gitu. Oh, dide itu dalam bentuk bahasa Besemanya, dide itu tidak. Nah, namun kalau kita mau cari dalam bahasa Indonesia, apa sih bahasa tidaknya bahasa Besema itu? Kita ketik tidak, maka muncul tulisan dide kayak gitu. Nah, yang kami kembangkan saat ini ada suaranya, Bu. Nah, yang lalu kan belum ada suara. Karena pelafalan itu juga penting. Karena cengkoknya beda kan? Nah, cengkoknya itu beda. Dide dengan dide, kan beda kan? Beda. Ada ayunannya. Ada daun. Nah, sehingga nanti ketika kita cari bahasa salah satu kata dide kayak gitu, kita klik play, maka dia ada dide. Kayak itu. Kalau saat ini belum ada. Itu sedang kami kembangkan, Bu. Karena ada puluhan ribu kata-katanya. Betul. Makanya itu harus disiapkan benar-benar matang. Nah, gitu. Jadi sehingga kami harus berhati-hati dalam pelafalannya itu. Karena ini menyangkut bahasa, Bu. Karena gitu. Budaya, Pak. Budaya. Ya. Jadi nggak boleh salah. Nanti kita ternyata cengkok kita ternyata sudah ada yang punya, Pak. Nanti itu. kita juga jadi bumerang juga buat kita sendiri. Sehingga nggak boleh salah itu dalam pelafalannya. Nggak boleh salah dalam pelafalan. Karena banyak di khususnya Sumatera Selatan ini banyak yang mirip-mirip bahasanya. Iya, mirip-mirip. Gitu. Kita nih ribuan bahasa. Di Di Sumatera Selatan sendiri, Pak ya. Iya, betul. Iya, betul sekali, Pak. Baik, Pak, mungkin ada bahasa lain yang akan di pemirsa inovasi di rumah kan, mungkin dari kabupaten lain bisa melestarikan budaya bahasa mereka sendiri dengan menggunakan aplikasi Android ini, Pak ya. Betul. Iya. Baik, Pak. Bagaimana sih harapan Bapak ke depannya terhadap aplikasi
bahasa Basema di dalam Android ini, Pak? Oke. Iya. Jadi harapan saya untuk semua masyarakat Pagar Alam pada khususnya bahwasanya nantinya aplikasi ini bisa digunakan untuk sumber belajar. Iya. Jadi belajar bahasa Basema. Kalau bisa kita yang membawa orang luar itu belajar bahasa Basema. Iya, betul sekali. Bukan orang luar itu yang membawa bahasa ke Pagar Alam. Iya, Jadi sehingga kita tetap terus melestarikan bahasa Basema kayak itu. Jadi sampai nanti kita jadi nenek tadi kakek, bahasa Basema tetap lestari. Kita tetap menggunakan bahasa itu. Bahasa Apalagi kalau Basema. kita sudah di perkumpulannya, walaupun kita di provinsi lain, Pak ya. Ya. Ada perkumpulan yang memang dari Pagar Alam semua, kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Iya, betul. Iya, Nah, betul. saya sangat senang sekali kalau ketemu dengan pejabat-pejabat ya, pejabat-pejabat yang aslinya orang Basema atau Pagar Alam. Ketika kita mengaku saya dari Pagar Alam, dia langsung bahasa Dia langsung Pagar pakai Alam. bahasa dia. Bahasa Iya. Pagar Alam, bahasa Basema tadi ya. Itu Nah, itu salah luar satu biasa. membudayakan. Nah, saat itu mereka kan sudah, maaf omong itu sudah tua ya. Iya. Nah, bahasa asing belum banyak mempengaruhi bahasa saat ini. Jadi agar hal itu tetap lestari, maka dari itu kita harus tetap mengembangkan ini. Iya, Nah, makanya dari dini, dari anak-anak dini. SD yang Iya, saat dari ini. anak-anak SD kita harus belajar bahasa Basema. Betul kayak sekali, gitu. Pak. Iya. Nanti lama-lama ala bisa karena terbiasa. Iya, Nah, benar sekali. Harus dibiasakan. harus dibiasakan. Baik, Pak. Satu lagi pertanyaan terakhir, Pak ya. Mungkin ada saran atau ucapan terima kasih kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Pak. Ya. Saran saya untuk teman-teman sekalian tetap melestarikan bahasa Basema ya. Saya sendiri kalau lagi ngajar di kelas itu banyak bahasa Basemanya. Namun kita tetap harus bisa membedakan di mana pada saat kita harus berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Basema. Tapi yakinlah kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan bahasa Basema. Gitu. Iya, luar biasa Ucapan sekali. terima kasihnya saya mengucapkan yang pertama itu adalah ke Ketua STT Pagar Alam Ibu Asmina MMkom, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga narasumber-narasumber kami, salah satunya yaitu Pak Rahman, kemudian tim saya Pak Yogi dengan Riki Rianto. Saya ucapkan terima kasih juga, dan juga teman-teman semua yang mendukung keberhasilan dari pembuatan aplikasi ini. Iya, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali support dari sahabat-sahabat dan tim-tim yang terkait, Pak ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Ferry Ya, sama-sama, atas Bu. kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Ya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, Pak Ferry. Siap. Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya, Pak ya. Siap. Terutama ini aplikasi yang bahasa Basema yang sudah diperbaharui lagi. Iya, siap. Baik Pak Heri, terima kasih. Baik, sahabat inovasi, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Pagar Alam yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation melalui Bapeda Litbang Kota Pagar Alam. Dan sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut kita dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.